Jadi ini tips juga nih buat para si praktisi, jangan berpikir bahwa kalau kuliah that's it gitu loh Pak Andi. Jadi harus ada KPI juga di kitanya sendiri pada saat memutuskan untuk kuliah. KPI-nya adalah gue mau selesai berapa lama nih gitu. Jadi ternyata mereka yang berada di IP tertentu itu bisa di reimburse gitu. Jadi udah bisa kerja di Telkomsel, kuliah 3 semester. 3 semester. Semoga nanti S3-nya 2,5 2,5 tahun. yang mudah-mudahan. Soalnya susah itu. Ya. Jadi dari situ kira-kira ilmu yang didapatkan ini dipakainya di dunia kerja apa sih Mas? Waduh, sekarang saya malah, kan saya lagi lanjut S3 ya, itu sudah saya aplikasikan untuk program saya yang satunya, udah saya siapin. Oh gitu. jadi apa yang saya pakai, beneran Pak Andi, jadi saat kemarin kita ngebuat sebuah event namanya Next Dev Summit gitu, bagaimana saya membuat sebuah riset untuk mengetahui what startup needs from the digital talent, itu saya dapatkan dari saya kuliah, gitu loh. Udah itu perbaikan program, perbaikan apa yang harus kita lakukan di program saya, di pekerjaan saya, itu saya dapatkan dari si praktisi tadi. Jadi gini, kurikulum mungkin IDS pasti sudah bekerja sama dengan ITS ya. ITS sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menurut saya trusted gitu di Indonesia. Nah, IDS ini kan berangkat dari kampus yang memang praktisinya itu kental banget gitu ya. Sehingga apa yang dibutuhkan sebetulnya kita praktisi itu bisa diteoritiskan di akademisi gitu. Saya atasan sempat ngomong begini pada saat saya mau S3, soalnya kebanyakan orang yang sudah doktor itu berpikirnya jadi lambat. Tapi itu sebetulnya kan gini ya, berpikir lambat itu karena kita menjadi lebih kritis gitu. Benar. Tapi saya bilang gini, di situ bedanya. Kalau kita yang praktisi lalu masuk ke akademis, kita bisa lebih faster gitu daripada akademisi. Karena apa? Karena sebagai praktisi kita tahu outputnya akan seperti apa gitu. Gitu sebenarnya Pak Andi. Jadi insya Allah speed itu nggak akan berdampak gitu. Tapi akan punya standar kerja yang lebih baik. Betul. Jadi saya challenge sebenarnya waktu S3 itu metodologi. Betul. Cuma itu menurut saya why kita jadi punya model yang robust, yaitu gara-gara kita punya kuliah S3 nanti. Betul. Karena kita jadi lebih kritis gitu, lebih kritis terhadap apa yang mau kita putuskan atau langkah yang mau kita ambil gitu. Menurut saya sih saya ngerasa bahwa saya dapat feels-nya di situ. Kenapa saya sekarang jadi lebih kritis ya? Tapi tidak akan berdampak terhadap speed. Karena kita biasanya kalau di perusahaan kan kita punya target waktu ya, timeline yang sangat ketat gitu loh. Jadi berbeda dengan kalau misalnya targetnya itu hanya sebatas kalau misalnya mau mengejar jadwal ujian atau mengejar itu. Tapi pada saat bicara target, apa angka yang harus kita achieve, itu sangat clear gitu di perusahaan gitu ya Pak Andi. Sehingga pada saat kita tahu targetnya di sini, angkanya sekian, kita tahu berpikir kritisnya akan seperti apa dari ilmu si akademis tadi gitu Pak Andi. Mungkin saya mau nanya, angle-nya rada berbeda gini. Kita ngomongin startup teknologi. Telkomsel perusahaan raksasa. Betul. Loh, apa cocok mindset startup teknologi ini buat perusahaan sekelas Telkomsel? Sebetulnya kalau saya secara spesifik di program inkubasi startup saya, inkubasi startup. Jadi memang bagaimana sebetulnya kita berpikir membuat sebuah program bagaimana menyelamatkan startup ini agar tetap sustain, gitu. Karena kalau misalnya startup ini sustain, otomatis Telkomsel berkontribusi terhadap bertambah dan bertumbuhnya jumlah startup yang ada di Indonesia. Sehingga digital ekosistem startup yang ada di Indonesia itu juga ada kontribusi Telkomsel menyumbangkannya gitu. Nah, kedepannya juga si startup ini juga kan akan ada potensi kolaborasi Pak Andi. Termasuk alumni Next Dev itu juga kan ada yang berkolaborasi dengan Telkomsel beberapa program. Ada bahkan yang difunding oleh Telkomsel Ventures gitu ternyata. Kalau di program kita kan memang tidak ada sifatnya akan ada funding, tapi sifatnya grant money ya, dana hibah. Tapi startup yang memang bagus, biasanya kita akan rekomendasi ke Telkomsel Ventures dan akan direview di situ untuk di-funding gitu. That's good one. Gitu. Jadi kebetulan program kita startup teknologi ini sedang kita repositioning dan perubahan. Karena mungkin tren startup sudah tidak seperti sebelumnya. Betul. Saat ini kita sebutnya S2 inovasi bisnis. Menurut saya itu sangat baik Pak. Jadi ada feel corporate-nya, tapi juga ada feel corporate lebih transformasi inovasi plus
mindset startupnya nggak boleh hilang. Betul. Yang agile tadi, yang segala macam. So mungkin kalau menurut Mas Hadi, siapa sih orang yang cocok untuk belajar program ini? Nah, kalau menurut saya sebetulnya yang mau belajar itu kan harusnya terbuka ya dari semua kalangan harusnya, Pak. Tapi praktisi yang masuk ke IDS yang kolaborasi dengan ITS ini merupakan sebuah langkah keharusan menurut saya. Karena apalagi namanya sudah dirubah inovasi bisnis, sehingga buat praktisi, anggaplah sebuah BUMN misalnya seperti PLN gitu misalnya, yang teman-teman saya juga ada di situ. Ada dari perbankan gitu. Ngerasa pada saat dia masuk jurusan startup teknologi, dia ngerasa bahwa gue nggak berada di ranah itu gitu. Tapi pada saat ini dilebarkan menjadi inovasi bisnis, seluruh perusahaan apapun harusnya itu adalah sebuah langkah bagaimana mengembangkan bisnisnya. Inovasi kan harus ya. Langkah inovasi kan merupakan keharusan. Jadi menurut saya bentuk inovasi itu kan nggak melulu startup gitu loh. Basic corporate juga kan. Basic corporate juga harus ada inovasinya. Sesimpel bahwa banyak teman saya yang beliau itu adalah corporate startup gitu. Artinya masuk kuliah di IDS ITS kemarin itu karena memang dia mengemban amanah untuk mengembangkan startup corporate yang ada di perusahaannya. Kan lingkupnya kecil seolah-olah ya. Tapi pada saat ini dikembangkan menjadi inovasi bisnis, once ada perusahaan yang mau ngedevelop startup corporate untuk perusahaan mereka, itu adalah part of inovasi dari bisnis mereka. Harusnya ini menjadi lebih lebar sih, Pak Andi, menurut saya. Jadi itu menurut saya langkah positif ya, mengembangkan. Hanya saja kita kan jadinya lebih enak nge-mentionnya. Inovasi bisnis itu apa sih sebetulnya? Ini saya nggak tahu nih, tapi apakah dengan kita kuliah S2, kalau khususnya di perusahaan BUMN ataupun yang lain, apakah itu ada benefit? Oh, ketika kita promosi di dalam itu ada benefitnya nggak sih sebenarnya, Mas? Kepengen tahu aja. Kalau di Telkomsel sendiri sebetulnya tidak dipandang kita tuh sebetulnya, bukan tidak dipandang, maksudnya tidak direcognize untuk naik jabatan karena sudah sampai level pendidikan tertentu. Jadi kan kita bicara ini industri perusahaan swasta ya, perusahaan swasta yang memang kontribusinya adalah bicara tentang achievement dari ada KPI gitu ya. KPI-nya itu nggak ada pendidikan. Nggak ada ya? Berbeda kalau kita misalnya ngajar ya. Kalau kita dosen itu kan ada KPI ya. KPI jurnal, KPI conference dan sebagainya. Kalau KPI kita kan jelas, tapi pendidikan tidak ada. Tapi beberapa teman-teman saya yang di BUMN itu ada ternyata, Pak. Jadi mereka mendapatkan bisa di reimburse gitu. Misalnya biaya pendidikannya once mendapatkan IP sekian gitu. Itu sebabnya jadi ada beberapa teman saya kemarin, gue nggak sanggup ngejar Pak Hadi gitu karena mereka mau ngejar IP, nggak ngejar kecepatan. Kalau saya paralel itu kan sebetulnya ini ya biasanya sepaket ya, cepat dan IP tinggi itu. Nah jadi ini tips juga nih buat para si praktisi, jangan berpikir bahwa kalau kuliah that's it gitu loh Pak Andi. Jadi harus ada KPI juga di kita sendiri pada saat memutuskan untuk kuliah. KPI-nya adalah gue mau selesai berapa lama nih gitu. Jadi ternyata mereka yang berada di IP tertentu itu bisa di reimburse gitu. Jadi ada gunanya. Enak banget sih. Jadi kita mesti bantuin tuh. Nah jadi sebetulnya tuh IDS itu juga harusnya bisa tuh berkolaborasi B2B dengan perusahaan-perusahaan yang jadi seperti itu. Jadi kita bantu untuk dapat IPK 3 ke atas lah ya. biar mereka juga ada purpose pada saat kuliah itu serius gitu ya. Gitu. Tapi banyak kan praktisi yang kuliah itu sepanjang dia bukan dibiayai perusahaan ya, setahu saya. Serius biasanya. Ya takut keluar uang juga kan. Sayang ya. Sayang uangnya gitu. Nah, networknya ini ada manfaatnya nggak buat banget Pak Andi? Gitu ya. Networking itu sangat gitu. Jadi kita contohnya saya jadi kenal Pak Andi sekarang. Thank you. Bener kan? Sama-sama. Tahunnya sebelumnya kakaknya kan gitu. Beda generasi. Nah, saya jadi kenal Pak Andi, saya jadi kenal teman yang di BRI, saya kenal yang di PLN gitu sebenarnya. Dan mereka ngurusi yang startupnya juga gitu. Saya kenal sama founder startup yang memang sekarang mereka eksis gitu startupnya. Jadi ini kan jadi networking itu is network ya, gitu. Itu memang itu yang paling penting gitu ya Pak Andi ya. Jadi terlepas bahwa dari akademi kita berjalan gitu ya, lulus baik, kita punya sebuah networking baru. Benefitnya itu networking yang baru yang sebetulnya kaya pengalaman gitu. Dan bisa ngelihat apa yang kita kerjakan dari luar kan Pak Andi.
Oh, pada saat benar juga ya. saya cerita yang apa yang saya kerjakan, mereka nge-feedbacknya kan tanpa ada ini ya, tanpa ada yang ditahan gitu. Iya. Se-feel free mungkin mereka nge-feedback apa yang Jadi saya kita lakukan. bisa ngelihat dari kacamata yang berbeda ya. Betul. Thank you. So mungkin Mas Hadi karena sudah lulus dan bahkan 1,5 tahun, luar biasa Mas. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang mempertimbangkan atau ada di corporate? Iya. Apa yang membuat mereka harus belajar? Yang pertama pada saat kalau saya memang sangat terikat sama brand, Pak Andi. Iya. Jadi saat saya memilih, kenapa saya memilih IDS yang berkolaborasi dengan ITS, saya ngelihat bahwa background-nya IDS ini juga kan cukup lekat ya di dunia praktisi, berkolaborasi dengan ITS. ITS adalah sebuah kampus yang kampus teknologi yang memang part of top 5-nya di Telkomsel dan proven gitu menurut saya. Jadi yang pertama memang bahwa pada saat memilih kampus, lihat dulu gitu ya, kampus itu kredibilitasnya seperti apa. Thank you. Nah, pada saat memilih itu, kan brandnya sudah dapat gitu ya. Baru lihat kan jurusan. Kalau jurusan ini kan tinggal bagaimana kita menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan apa needs-nya kita gitu. Jadi, saran saya, memilih IDS dengan ITS itu harusnya tanpa pikir panjang gitu ya. Tanpa pikir panjang, untuk praktisi terutama gitu. Karena dengan begitu, kita juga punya pride gitu loh. Kita punya kebanggaan saat kita mengatakan bahwa saya kuliahnya di sini gitu. Jadi thank you. Itu penting itu Pak Andi. Jadi itu menurut saya satu. Kemudian pilih jurusan yang memang kedepannya itu yang dibutuhkan gitu. Kedepannya itu yang dibutuhkan. Oh ternyata misalnya belajar A ini akan tergantikan oleh AI misalnya gitu ya. Sementara kalau kita belajar ini yang akan kita bagaimana kita how to utilize AI. Jadi artinya apakah keilmuan kita ini tidak tergantikan nantinya? Gitu maksud saya. Jadi apalagi pilihan-pilihan jurusan yang dibuat oleh IDS bersama ITS ini kan menurut saya itu sangat relevan ya. Dan menurut saya tetap akan dibutuhkan sampai ke masa datang. Jadi, by the way, kenapa nggak milih MBA? Kenapa kok milih startup teknologi gitu misalnya? Karena jurusannya waktu itu saya butuhkan banget gitu ya? Andi. Jurusannya saya sangat butuhkan. Jadi pada saat teman saya, ini ada jurusan yang ini pasti Hadi pasti gitu butuh. Ya. Oke. Jadi gitu Pak. Jadi menurut saya IDS sama ITS itu jeli ya waktu itu. Jeli menentukan jurusannya apa. Gitu. Sasaran tembaknya apa. Startup teknologi waktu itu kan memang lagi hot banget, lagi vibe banget dan sekarang tensinya sudah mulai menurun dan dikembangkan, dilebarkan menjadi inovasi bisnis itu juga langkah baik Pak. Thank you. Gitu. Oke, so jadi dari saya sih udah nggak banyak pertanyaan lagi, tapi thank you nih Mas Hadi karena sama-sama Pak Andi. Kita sama-sama belajar nih. Karena saya sempat mengajar, terus kemudian sekarang saya lagi kuliah S3, jadi saya juga ngajar lagi. Harusnya ngajar lagi dong Pak. Sebenarnya saya banyak belajar malah juga dari teman-teman mahasiswanya. Karena Kenapa, mahasiswanya ini jam terbangnya tinggi semua nih. Jadi dosennya pun ikut belajar sebenarnya kan gitu. Cuma perbedaan antara kita yang di akademik sama di praktisi adalah kalau praktisi ini cenderung unstructured. Kita punya know-how-nya, tapi nggak terstruktur. Nggak terstruktur, betul. Dengan kita masuk dunia akademis, kita strukturkan apa yang kita sudah miliki. Kita belajar fundraising, kita belajar design thinking, service design, teknologi data analitik, bisnis etik dan sebagainya itu jadinya benar banget. Thank you banget. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar, meskipun Anda dari perusahaan, Anda berasal dari startup, saatnya bergabung dengan program S2 Inovasi Bisnis, kerjasama antara ITS dan IDS.